Jadi saudara-saudara, setelah kita belajar untuk mengevaluasi waktu yang kita pakai, yaitu dengan cara menebus. Karena kita menyadari bahwa hari ini adalah hari yang jahat, yaitu sebuah waktu di mana saudara dan saya dicoba tarik keluar dari hadirat Tuhan dan menikmati keindahan apa segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia, sampai kita jauh dari Tuhan dan hidup dalam dosa. Waktu yang kita pakai apakah efisien? Kita mulai membuat pertanyaan ini, saudara-saudara. Kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah waktu yang sudah Tuhan berikan kepada saya, Tuhan percayakan waktu ini kepada saya, apakah efektif? Apakah hari ini saya menjadi orang yang semakin bijak atau justru semakin bebal? Dari feedback yang kita dapat, kita tahu bahwa ada area-area di mana kita memang mungkin kelihatannya masih bebal. Dan dari sini, saudara-saudara, kita belajar untuk menambahkan. Dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3-8, dikatakan bahwa saudara, karena kasih karunia kita berusaha dengan sungguh-sungguh menambahkan iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang, dan akhirnya saudara-saudara, saudara akan memahami benar bagaimana saudara mengasihi Tuhan. Karena apa saudara-saudara? Kita belajar untuk sungguh-sungguh menambahkan. Ada grafik yang menanjak dalam hidup kita, efisiensi yang semakin naik. Dari yang tadinya sangat rendah sehingga kita disebut sebagai orang bebal, kemudian kita berusaha untuk sungguh-sungguh. Karena apa saudara-saudara? Kita menyadari bahwa banyak hal masih kurang dalam hidup kita. Makanya kita belajar untuk sungguh-sungguh menambahkannya dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, ketika saudara dan saya belajar untuk mengefektifkan waktu untuk sungguh-sungguh, maka yang terjadi ini adalah sebuah pengertian gini, saudara-saudara. Ketika saudara mulai mengerti kehendak Tuhan, itu akan terjadi secara otomatis. Kemudian Rasul Petrus menjelaskan lebih lanjut di ayat yang ke-8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Jika saudara dan saya mengenali seseorang dengan lebih baik, lebih akrab, lebih intim, kita akan mengerti kehendaknya. Suami istri yang semakin mengenal, semakin intim, semakin dekat, semakin mengasihi, dia tidak perlu berkata banyak, saudara-saudara. Cukup dengan sedikit kode, saudara-saudara, saudara tahu apa maunya. Kemudian dilanjutkan oleh Rasul Petrus, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta. Kenapa tidak memiliki? Karena tidak mau sungguh-sungguh menambahkan, tidak mau sungguh-sungguh mencari, memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Ayat 10 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Perhatikan saudara-saudara, efisiensi waktu yang saudara pakai itu menentukan kekekalan hidupmu. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Jangan sia-siakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Justru karena kasih karunia yang melimpah, kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk terus-menerus menambahkan. Dunia akan membuat saudara semakin lemah. Iblis melalui dunia, dia akan menawarkan hal-hal yang daging kita suka, supaya kita jauh dari hadirat Tuhan. Tapi jika saudara dan saya memang sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka hal ini harus kita kerjakan. Yaitu apa saudara-saudara? Iman yang ditambahkan terus menerus. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.